Bu Fitri ini juga tadi Ibu menyampaikan hal yang menarik, Bu. Tidak boleh letih, jika letih mencari tempat istirahat. Berbicara tentang mencari tempat istirahat, mungkin erat kaitannya dengan rest area di jalan tol, Bu. Nah, untuk keberadaan rest area sendiri, Bu, apakah ada strategi untuk merangkul atau menggandeng masyarakat di sekitar area, Bu, untuk berpartisipasi mungkin membuka tenannya di rest area yang dikelola oleh PT Jasa Marga? Nah, kalau kan jalan tol Trans Jawa ini udah jadi. Kalau sobat Mitra Bincang ini berkesempatan untuk menggunakan jalan tol khususnya Trans Jawa, mampirlah khususnya di Jasa Marga yang dikelola oleh Jasa Marga Group, itu misalnya di Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, akan ketemu rest area atau kita menyebutnya tempat istirahat di situ yang Anda tidak harus keluar dari jalan tol, tapi Anda bisa menemukan tempat makan atau jenis makanan atau kuliner yang khas daerah tersebut. Wow. Jadi nggak usah keluar tol, tapi di situ cukup menikmati citra rasa kuliner khas daerah yang terkait. Jadi itu merupakan salah satu strategi ya, Bu, untuk merangkul. Betul. Nah, di situ ya, rekan-rekan UMKM juga berpartisipasi di tempat istirahat tersebut, menjadi tenan-tenan atau mitra kerja kami di rest area khususnya yang dikelola oleh Jasa Marga. Baik, Bu Fitri. Nah, Bu Fitri, terkait dengan inovasi, Bu, kira-kira saat ini inovasi apa saja yang dilaksanakan atau dilakukan oleh PT Jasa Marga untuk kepuasan para pengguna jalan tol, Bu? Mungkin mohon izin, Bu, mungkin beberapa saat yang lalu ada peralihan penggunaan dari cash menjadi non-cash seperti tap cash. Nah, mungkin selain itu apa saja sih, Bu, inovasi yang dilakukan? Ya, dari tahun kalau nggak salah 31 Oktober itu pencanangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, 100% pengguna jalan tol harus membayar transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Untuk sampai dengan hari ini ada 4 issuer, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BRI, terakhir adalah Bank BCA. Di beberapa tempat mungkin Bank DKI sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi di jalan tol. Nah, semenjak itu ada beberapa inovasi di luar itu yang dilakukan oleh Jasa Marga Group itu sendiri. Contohnya weight in motion. Jadi untuk memastikan kendaraan, khususnya kendaraan logistik ataupun kendaraan penumpang, dalam hal ini bus, yang bebannya melebihi dari beban standar ditetapkan untuk memasuki jalan tol, itu bisa dipantau selama 24 jam secara elektronik. Gitu. Semua database-nya ada di kami. Dan kami dalam hal ini sudah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya di beberapa titik. Data-datanya itu kami serahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut untuk mengetahui apakah kendaraan ini overload atau tidak. Jadi kalau operasi odol, biasanya itu operasi odol. Odol itu apa, Bu? Oh, overload, overdimensi. Oke, bukan pasta gigi ya maksudnya. Jadi odol itu overload, overdimensi. Overdimensi. Oke. Nah, itu dengan adanya weight in motion, jadi BUJT memiliki kesempatan, memiliki database selama 24 jam untuk mengetahui setiap kendaraan, jenisnya apa, plat nomornya berapa, kelebihan tonasenya berapa. Nah, itu. Nah, database itu kami punya selama 24 jam. Jadi kalau operasi odol, ya hanya pada waktu tertentu, pada titik tertentu bisa mengetahui ada kendaraan yang overload, overdimensi gitu. Tapi kalau secara elektronik, database itu bisa kami punya 24 jam, kapan saja diambil, bisa ditarik datanya, dan dapat diproses sesuai dengan aturan hukum, tergantung oleh pihak terkait, dalam hal ini kepolisian. Wow, jadi ini pemutakhiran database ya, Bu, ya? Mencatat database selama 24 jam gitu. Jadi kita bisa memantau selama 24 jam. Wow. Mungkin juga selain overload dan lain-lainnya, jika mungkin ada misi khusus dari kepolisian juga bisa menggunakan data tersebut ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi selain itu kami juga punya yang namanya Smart CCTV. Smart CCTV itu yang ada di kami saat ini fungsinya baru 2, yaitu satu mencatat atau mengcounting traffic yang lewat. Biasanya kami gunakan untuk menentukan berapa sih beban ruas di segmen-segmen jalan tol tertentu, khususnya yang tingkat kepadatannya tinggi. Kemudian yang kedua, Smart CCTV ini kami gunakan juga untuk speed counting atau mengetahui kecepatan pengguna jalan. Jadi yang kami catat adalah pengguna jalan yang kecepatannya di atas kecepatan rata-rata yang diatur di jalan tol. Tadi saya bilang untuk dalam kota kecepatan tertingginya adalah 80 km per jam, kalau untuk luar kota 100 km per jam. Nah, nanti dari situ kita dapat mengetahui plat nomornya, jenis kendaraannya, dan juga kecepatannya dia.
Wow. pada saat melintas di titik tersebut. Gitu. Itu merupakan salah satu inovasi ya Bu ya, yang tengah dikembangkan dari Jasa Marga. Nah Bu Fitri juga kemudian berbicara mengenai tarif Bu. Kira-kira dari pengambilan tarif nih Bu yang dilaksanakan di jalan tol dari masing-masing kendaraan, itu apa sih Bu manfaat dari tarif yang ditarik dari para pengguna jalan? Oke. Jadi untuk diketahui, untuk membangun jalan tol atau untuk mengusahakan satu segmen jalan tol tertentu itu dibutuhkan sejumlah dana. Nah, dananya ini salah satu source atau sumber dana adalah dengan melakukan pinjaman ke perbankan, gitu. Sehingga dengan adanya tarif tol yang sudah dihitung konsesinya sampai dengan ada yang 40 tahun, 45 tahun, bahkan ada yang maksimal di 50 tahun, itu sudah memperhitungkan kenaikan atau penyesuaian tarif tol selama 2 tahun berturut-turut dengan memperhatikan tingkat inflasi. Nah, fungsinya buat apa sih tarif tol? Itu satu, mengembalikan investasi dan juga bunga. Namanya juga minjem ke bank, ada modal dan juga ada bunga, dan itu harus dikembalikan. Kemudian yang kedua, memastikan pelayanan jalan tol sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimal, ini tetap terjaga sepanjang jalan tol itu beroperasi. Nah, jadi kalau dilihat pelayanan apa sih? Jadi kalau dilihat ada pelayanan konstruksi, memastikan bahwa nggak ada lubang. Kalau ada lubang itu segera dilakukan penambalan. Operasi maintenance ya Bu ya tentunya. Betul, pemeliharaan konstruksi jalan. Kemudian kalau dilihat itu di jalan tol ada yang namanya guardrail untuk memastikan keselamatan apabila di bawahnya ada perbedaan ketinggian antara permukaan jalan tol dan juga ROW, daerah milik jalan yang di luar bahu jalan. Nah itu kalau ada perbedaan ketinggian akan dipasang guardrail untuk mengamankan pengguna jalan. Kemudian kita lihat juga ada markar jalan yang menuntun pengguna jalan. Kemudian juga ada lampu, selain investasi lampu, ada yang kadang-kadang kita lupa, ada yang namanya pembayaran listrik. Itu kami membayar listrik, bukan gratis, kami membayar listrik. Kemudian juga ada variable message sign, itu biasanya dilakukan di persimpangan jalan untuk memudahkan orang memilih. Kalau ada tulisannya ruas A sampai B itu macet, gitu, mereka bisa menggunakan rute yang lain untuk menuju ke titik yang akan yang bersangkutan tuju. Nah itu juga selain investasi PMS-nya sendiri, itu ada biaya listrik yang kami harus keluarkan setiap bulannya gitu. Nah mungkin yang nggak pernah kelihatan itu adalah CCTV. Kalau CCTV di ruas jalan tol Jasa Marga itu dipasang dari 500 meter sampai 1 kilo per antar CCTV. Fungsinya apa sih? Memudahkan sentral komunikasi kami. Nah ada juga yang namanya sentral komunikasi yang mengatur pergerakan layanan jalan tol. Jadi kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba bannya kempes atau butuh bantuan, nah kalau sobat mitra bincang ini siapa tahu ada yang pernah terjadi seperti itu, biasanya kan didatangi oleh namanya petugas. Kami menyebutnya ada yang derek. Nah, kok tiba-tiba derek ada, terus tiba-tiba ada. Itu terlihat dari CCTV ternyata ya Bu? Nah, itu dari CCTV bisa kelihatan. Dari CCTV bisa kelihatan ada gangguan, ada apa ini? Ada derek yang datang, kemudian ada PJR, patroli jalan raya, kemudian juga ada mobile customer service. Mobile customer service itu adalah petugas pelayanan jalan tol yang membantu apabila pengguna jalan membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan pada saat kendaraannya mengalami masalah. Wow. Nah itu pelayanan yang diberikan. Dan ada juga ambulans, ada juga yang namanya ambulans juga tersedia ya Bu ya? Ya, ada juga. Nah kalau Jasa Marga spesifiknya selain derek, kami juga punya namanya kita menyebutnya KOMO sih, bahasa gampangnya KOMO tuh apa sih? Multi purpose truck. Jadi truk besar yang bisa menderek kendaraan heavy juga gitu. Kalau kita lihat kendaraan-kendaraan sekarang ada golongan 5 yang besar banget. Nah itu bisa diderek oleh kendaraan multi-purpose truck gitu. Wow, luar biasa penjelasan Bu Fitri ini sangat memperkaya informasi kepada saya nih Pak Bu, khususnya sebagai pengguna jalan tol dan juga mungkin tentunya kepada pemirsa mitra bicara Bu yang sedang menyaksikan. Nah, kemudian juga Bu mungkin terkait dengan taman-taman, saya sebagai pengguna jalan tol, saya melihat taman-taman jalan tol itu selalu cantik, selalu rapi, itu juga mungkin salah satu dari perawatan ya Bu ya? Iya. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan selama berkendara di jalan tol itu kan berkendara di jalan tol itu kan nggak cuma 1 kilo, 2 kilo gitu. Minimal mungkin ada yang 20 kilo, 50 kilo, 40 kilo. Sehingga untuk memberikan kenyamanan itu Jasa Marga berkomitmen untuk melakukan beautifikasi. Jadi kalau kita lihat itu di tengah selain melihat
concrete barrier. Nah, di tengahnya juga diperindah atau dipercantik dengan adanya tanaman-tanaman yang memberikan kenyamanan atau kesegaran bagi pengguna jalan selama berkendara di jalan tol. Itu penting juga ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk menyegarkan. Jadi supaya naik mobil, nyetir nggak ngantuk ya Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi kalau stres di kantor atau stres di satu tempat karena nyetir satu dan aja, lain hal, mari kita nyetir gunakan jalan tol, pemandangannya indah loh. Menggunakan uang elektronik tidak terlalu dekat dengan alat bacanya sudah bisa terbaca. Kalau nanti gimana caranya pengguna jalan tanpa harus berhenti bisa melakukan transaksi di jalan tol. Nah, itu kira-kira pelayanan yang kami berikan, termasuk juga pemasangan CCTV setiap 500 sampai 1 km untuk memastikan respon time ke pengguna jalan. Kemudian informasi sebelum dia memasuki jalan tol, makanya dipasang VMS, Variable Message Sign, yang menginformasikan ruas-ruas tertentu sehingga dia bisa memilih jalan tol mana yang akan dilalui. Kami sangat berharap penetapan tarif dan juga penyesuaian tarif sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan memperhatikan penyesuaian inflasi.